Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam jemaat Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan rohani Sosyanim pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa buat renungan yang akan kita terima malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan lagi yang Tuhan sediakan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami malam hari ini dengan renungan Sosyanim. Tuhan Yesus, apa yang akan kami terima lewat kebenaran firman-Mu, biar itu jadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini berkaitan dengan tanggal 21 April, hari ini kita memperingati juga Hari Ibu Kartini ya. Dan tentu ada satu kalimat yang populer yang dipopulerkan oleh Ibu Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang ya. Dan ini menjadi judul renungan kita pada malam hari ini, habis gelap terbitlah terang, tetapi versi Alkitab. Kita akan lihat habis gelap terbitlah terang bukan versinya Ibu Kartini, tetapi kita akan melihat yang menjadi renungan kita ya dalam versi Alkitab. Mari saya ajak kita buka satu ayat yang menjadi dasar renungan kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Matius pasal 4 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, sekali lagi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, puji Tuhan, satu ayat yang menjadi dasar untuk kita renungkan pada malam hari ini berbicara tentang bangsa yang diam dalam kegelapan. Jadi perlu kita ketahui hari-hari ini bahwa bangsa-bangsa sedang ada dalam kegelapan. Orang-orang tidak dapat melihat terang ya, karena di dalam bahasa Alkitab ya, kegelapan itu berbicara tentang kejahatan, kekelaman ya. Bahkan dalam ayat ini berbicara tentang penghukuman, tentang maut. Tetapi hari-hari ini ya banyak orang tidak bisa berjalan dalam terang karena mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Kegelapan yang sangat-sangat pekat sehingga hari-hari ini mata orang itu tidak bisa terbuka untuk melihat terang. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, berbicara tentang terang yang datang menerangi kegelapan. Ya, sedikit saja terang itu dapat menghilangkan kegelapan. Ya, tentu kita akan belajar malam hari ini sedikit tentang terang itu ya. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 9, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang.
Ya, ini yang kita perlu ketahui bahwa terang itu bukan menyinari dunia seperti matahari menyinari dunia, tetapi terang ini menyinari setiap pribadi. Setiap orang diterangi oleh terang itu. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi diperjelas dalam ayat ini, Yesus adalah terang dunia. Siapa yang berjalan mengikuti Yesus, dia berjalan dalam terang. Dan dia tidak berjalan dalam kegelapan. Tetapi yang perlu kita perhatikan pada saat malam hari ini yang menjadi pokok renungan, ya, saya akan bawa pada malam hari ini, yang perlu kita renungkan adalah ketika terang itu menyinari kehidupan saya dan saudara. Terang itu menyinari masing-masing pribadi. Ya, untuk membuat kegelapan itu hilang. Ya, ada dua hal yang akan terjadi ketika terang itu menyinari. Ya. Dua hal. Hal yang pertama, ketika terang itu menyinari manusia, maka yang pertama, terang itu akan membuat perubahan pada pola pikir. Yang tadinya pola pikirnya mungkin jahat, pola pikirnya tidak baik, pola pikirnya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika terang itu menyinari, maka pola pikir itu berubah. Jadi ketika terang itu menyinari, maka akan terjadi perubahan dalam pola pikir. Lalu hal yang kedua yang akan terjadi adalah terang itu akan membuat tindakan kita berubah. Yang pertama, pola pikir kita berubah. Yang kedua, tindakan kita pasti berubah. Ketika pola pikir kita berubah, maka tindakan kita pun pasti akan berubah. Ya. Jadi kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Tetapi ketika terang itu menyinari kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika terang itu datang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka pasti ada perubahan. Disitulah terjadi revival. Disitulah terjadi kegerakan, kebangunan. Tanpa terang, maka tidak akan terjadi revival. Tetapi ada satu unsur yang penting ketika terang itu menyinari, yang harus membuat saya dan saudara bisa berubah adalah respon saya dan saudara, hati kita. Ketika hati kita menerima terang itu, maka terang itu akan mengubah kehidupan. Jadi sekali lagi, hati kita adalah hal yang paling penting untuk membuat terang itu dapat mengubah pola pikir kita dan tindakan kita. Tetapi selama hati kita menolak, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi revival. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pendeta Ibu Liliana Raharjo dalam khotbahnya di ibadah pemuda, ya, KKR Pemuda. Bartimius itu harus bangkit berdiri, meninggalkan tempatnya. Harus ada respon untuk meninggalkan tempatnya. Kalau dia tidak tinggalkan tempatnya, dia tidak tanggalkan jubahnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Perlu ada respon. Jadi ketika terang itu menyinari kita, harus ada respon. Kalau tidak ada respon, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa.
Jadi malam hari ini yang menjadi renungan bagi saya dan saudara. Ketika terang itu datang, mari kita merespon. Karena ketika Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan lahir ke dalam dunia, dia katakan tadi, dia adalah terang dunia. Tetapi dikatakan lebih lanjut bahwa saya dan saudara, kita adalah terang dunia. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14, dikatakan kamu adalah terang dunia. Jadi setelah Tuhan menyinari saya dan saudara, maka saya dan saudara menjadi terang bagi dunia. Dan apa perubahan ketika kita menjadi terang dunia? Ya, di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14 kita baca. Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi pasal yang kedua ayat 14. Kita mulai baca ayat 14, dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Lalu dikatakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan menjadi terang ketika hal-hal yang ini kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita tanggalkan? Ya, dikatakan ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Jadi mari kita belajar masuk dalam, kata Pendeta Ibu Liliana Raharjo, programnya Allah. Melakukan programnya Allah dengan tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Lakukan itu supaya kita dapat bercahaya, kita menjadi terang yang menyinari dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mengakhiri renungan kita. Terima kasih Tuhan, memberkati apa yang sudah kami terima malam hari ini, biar jadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi kekuatan dalam kami melangkah mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah kekuatan Tuhan yang menerangi kami, yang membangkitkan semangat kami, membangkitkan kekuatan kami, sehingga kami terus dengan api Kristus yang menyala-nyala untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti renungan malam hari ini, bahkan apa yang sudah kami terima tertanam dalam hati kami. Kami sudah terima firman-Mu, renungan pada malam hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sosianim, bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta, haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.